Halo semuanya, selamat datang di Si Paling Horor. Di channel ini, kita bakal ngebahas dan menceritakan kisah-kisah horor pendakian, cerita mistis gunung, larangan yang sering dianggap sepele, sampai pengalaman menyeramkan para pendaki yang gak semua orang berani ngalamin. Karena kadang, yang paling menakutkan itu bukan suara di hutan, tapi sesuatu yang ikut turun bersama kita. Jadi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe, nyalakan loncengnya, dan siapin mental kamu. Matikan lampu, pakai headset, dan jangan nonton sendirian. Ini dia, cerita horor pendakian malam ini. Kalau ngomongin soal Gunung Merapi, pasti yang kebayang itu kabut tebal yang menggulung pelan di lerengnya, hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang, dan cerita-cerita mistis yang seolah nggak pernah ada habisnya. Gunung itu bukan sekadar tumpukan batu dan lava yang membeku. Buat warga sekitar, Merapi adalah makhluk hidup, punya kehendak, punya cara sendiri untuk menjaga wilayahnya. Dari kecil, anak-anak yang tumbuh di kaki gunung sudah akrab dengan satu kalimat yang diulang-ulang orang tua mereka, dengan nada setengah berbisik seolah takut terdengar sesuatu yang tak kasat mata. Jangan pernah bawa pulang apapun dari Merapi. Bukan cuma batu, bukan cuma pasir, bukan cuma ranting kering. Apapun. Bahkan daun yang jatuh pun sebaiknya dibiarkan tetap di tempatnya. Katanya, apa yang berasal dari Merapi adalah milik Merapi. Mengambilnya berarti membawa pulang sesuatu yang bukan hak kita. Dan sesuatu yang bukan hak, biasanya akan menuntut kembali. Tapi namanya juga manusia. Kadang makin dilarang, makin penasaran. Larangan terdengar seperti tantangan kecil yang menggoda logika. Masa cuma batu doang gak boleh dibawa? Masa iya gunung bakal marah karena sepotong kerikil? Arga termasuk tipe orang yang rasional. Mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik yang lebih percaya pada data dan bukti ketimbang cerita turun-temurun. Buat dia, mitos adalah bagian dari budaya, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Waktu Dimas ngajak camping ke Merapi, Arga langsung setuju tanpa pikir panjang. Raka ikut karena pengen foto-foto pemandangan, sementara Wulan lebih tertarik menikmati suasana dan kabut pagi yang katanya magis banget buat konten. Mereka naik lewat jalur resmi. Di pos terakhir sebelum pendakian serius dimulai, ada bapak penjaga yang wajahnya sudah terpapar angin gunung bertahun-tahun. Kulitnya legam, sorot matanya tajam tapi ramah. Ia memperhatikan mereka satu persatu, seolah ingin mengingat wajah-wajah itu. "Mas, Mbak, kalau naik ke atas, jangan ambil apapun," katanya pelan tapi jelas. "Jangan dipindah, jangan dibawa turun." Nada suaranya bukan sekadar formalitas. Ada kesungguhan di sana. Ada sesuatu yang tak terucap tapi terasa berat. Arga cuma senyum ringan, mencoba sopan. "Iya, Pak." "Siap." Dalam hatinya, ia menganggap itu cuma bagian dari aturan konservasi. Supaya orang gak sembarangan merusak alam. Masuk akal, kan? Kalau semua pendaki ambil satu batu saja, lama-lama habis juga. Ia bahkan sempat memuji aturan itu sebagai bentuk edukasi lingkungan. Pendakian mereka awalnya terasa biasa saja. Jalur berbatu, napas tersengal, keringat bercampur dingin. Kabut datang dan pergi seperti tirai yang dibuka tutup oleh tangan tak terlihat. Sesekali terdengar suara gemerisik semak yang bikin Wulan refleks menoleh, tapi ternyata cuma angin atau mungkin hewan kecil. Semakin tinggi mereka naik, vegetasi makin jarang. Tanah berubah jadi hamparan batu dan pasir vulkanik berwarna abu-abu gelap. Aroma belerang tipis tercium di udara, samar tapi khas. Langit terlihat lebih dekat, tapi juga terasa lebih luas dan sepi. Di area berbatu dekat puncak, mereka berhenti buat istirahat. Dimas langsung rebahan di atas carrier, Raka sibuk ambil gambar panorama, sementara Wulan berdiri dia memandangi lanskap yang terasa asing dan agung sekaligus. Angin di sana berbeda. Bukan sekadar hembusan udara, tapi seperti napas panjang dari sesuatu yang besar dan tua. Arga berjalan menjauh beberapa langkah, menunduk memperhatikan batu-batu di tanah. Bentuknya beragam, ada yang tajam, ada yang halus. Dan di antara semuanya,
Matanya tertarik pada satu batu kecil berwarna hitam pekat. Ukurannya pas digenggam. Permukaannya tidak rata, tapi ada guratan alami yang aneh. Garis-garis tipis yang menyilang dan berbelok, membentuk pola mirip garis tangan manusia. Ia memungutnya. Batu itu terasa hangat, padahal udara di sekitar dingin. Arga mengernyit, mengira itu cuma efek dari telapak tangannya sendiri. Ia memutar batu itu, memperhatikan detail guratannya. Bagus banget buat kenang-kenangan, katanya, setengah bergumam. Wulan yang melihat langsung mendekat. Jangan deh. Katanya nggak boleh. Arga terkekeh kecil. Cuma batu kecil. Emang kenapa? Nada suaranya santai, bahkan sedikit menantang. Buatnya, ini cuma simbol kecil dari perjalanan. Bukti fisik bahwa ia pernah sampai sejauh ini. Sesuatu yang bisa ia taruh di meja kamar, lalu ia ceritakan ke orang-orang sambil bangga. Raka menoleh sekilas. Udahlah, Gak usah aneh-aneh. Alah, kalian kebanyakan nonton film horor, balas Arga. Dan tanpa pikir panjang, batu itu masuk ke saku jaketnya. Saat itulah angin yang tadinya pelan berubah jadi kencang. Bukan sekadar hembusan biasa, tapi seperti semburan mendadak yang memaksa mereka menunduk. Debu dan pasir halus beterbangan, masuk ke mata dan mulut. Kabut yang sebelumnya menggantung jauh di bawah, naik cepat menelan area sekitar. Wah, cepat banget kabutnya, Dimas berseru, suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Dalam hitungan detik, jarak pandang menyusut drastis. Dunia yang tadi luas kini terasa sempit dan tertutup. Siluet teman-temannya terlihat samar, seperti bayangan di balik tirai putih tebal. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Dingin yang ia rasakan bukan cuma karena suhu. Ada sensasi lain, seperti berdiri di tengah ruangan kosong tapi tahu ada mata yang mengawasi dari sudut gelap. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang bergerak perlahan, seolah hidup. Kayaknya kita turun aja deh, kata Wulan, suaranya terdengar berbeda. Lebih kecil. Lebih tegang. Arga mengangguk, berusaha tetap tenang. Iya, mungkin cuaca lagi nggak bagus. Mereka mulai berkemas cepat. Tapi anehnya, jalur yang tadi mereka lewati terasa berbeda. Batu-batu tampak sama, tapi susunannya seperti berubah. Raka sempat bersumpah bahwa tadi ada batu besar berbentuk miring di sebelah kiri, tapi sekarang tidak ada. Perasaan tadi lewat sini ya, gumamnya. Angin kembali mengamuk, kali ini disertai suara rendah yang sulit dijelaskan. Bukan gemuruh, bukan juga siulan. Lebih mirip desahan panjang dari perut bumi. Arga merogoh saku jaketnya tanpa sadar, memastikan batu itu masih ada. Dan saat jari-jarinya menyentuh permukaan kasar batu tersebut, ia tersentak. Batu itu terasa lebih panas daripada sebelumnya. Bukan hangat. Panas. Ia cepat-cepat menarik tangannya, tapi sensasi panas itu seperti merambat sampai ke pergelangan. Kenapa? Tanya Dimas, melihat ekspresinya berubah. Gak apa-apa, jawab Arga cepat. Namun dalam hatinya, ada retakan kecil dalam keyakinan rasionalnya. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin batu itu menyerap panas matahari. Mungkin perasaannya saja yang berlebihan karena suasana. Tapi semakin lama mereka berdiri di sana, semakin terasa jelas bahwa ada sesuatu yang berubah. Kabut tidak hanya menutup pandangan, tapi juga meredam suara. Bahkan langkah kaki mereka sendiri terdengar jauh, seolah bukan milik mereka. Wulan tiba-tiba berhenti. Kalian dengar nggak? Dengar apa? Tanya Raka. Kayak, ada yang jalan juga. Mereka terdiam. Di sela angin yang meraung, memang ada bunyi lain. Pelan. Ritmis. Seperti langkah di atas kerikil. Arga menelan ludah. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi perasaan diawasi itu makin kuat, seperti ada sesuatu yang berdiri tak jauh dari mereka, tersembunyi dalam kabut, memperhatikan dengan sabar. Dan di dalam saku jaketnya, batu hitam itu terasa semakin berat. Bukan secara fisik, tapi seperti membawa beban yang tak terlihat. Seolah ada sesuatu yang ikut turun bersama mereka, sesuatu yang tidak lagi tinggal di tempat asalnya. Angin kembali bertiup kencang, kali ini membawa aroma belerang yang lebih tajam. Kabut berputar di sekitar mereka, membentuk pusaran kecil sebelum akhirnya menyebar lagi. Arga akhirnya menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Mungkin larangan itu bukan sekadar aturan. Mungkin itu peringatan. Turun gunung berjalan normal. Setidaknya, begitulah yang terlihat di permukaan. Setelah kabut menipis dan jalur kembali tampak jelas, mereka berhasil menemukan rute turun tanpa tersesat. Angin mereda, suara alam kembali terdengar wajar, gesekan dedaunan, langkah kaki di atas kerikil, dan napas mereka sendiri yang mulai stabil. Dimas bahkan sempat bercanda soal ketegangan tadi, menyalahkan Wulan yang terlalu mudah panik. Raka sudah kembali sibuk membicarakan foto-foto yang ia dapat, yakin beberapa di antaranya bakal jadi unggahan terbaik bulan itu. Arga ikut tertawa, berusaha menepis sisa rasa tidak nyaman yang sempat menyelinap di puncak. Batu hitam itu masih ada di sakunya, terasa padat dan nyata. Saat mereka tiba di pos terakhir, bapak penjaga yang kemarin menegur mereka kembali menatap satu persatu. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada Arga, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tapi tak ada kata yang keluar. Hanya anggukan kecil. Perjalanan pulang ke kota pun berlangsung biasa. Musik diputar keras di mobil, obrolan ringan mengisi waktu. Arga bahkan sempat mengeluarkan batu itu untuk diperlihatkan pada Dimas. "Nih, kenang-kenangan," katanya santai. Dimas cuma melirik sekilas. "Masih aja di bawah? Hati-hati loh, nanti kamu diikutin penunggu gunung." Arga terkekeh, memasukkan kembali batu itu ke dalam tas. Iya. Nanti kalau ada pocong naik ojek online ke rumah gue, kabarin ya." Semua terasa normal. Terlalu normal. Sampai malam pertama setelah mereka pulang. Arga mulai mimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri lagi di lereng Gunung Merapi. Tapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada kabut yang bergerak. Tidak ada angin yang berhembus. Tidak ada suara serangga atau gemerisik dedaunan. Sunyi itu begitu total, begitu mutlak, sampai-sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri bergema di ruang kosong. Langit di atasnya gelap tanpa bintang. Tanah di bawah kakinya retak-retak, seperti baru saja dilalui panas luar biasa. Ia mencoba memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka, namun tidak ada bunyi. Lalu terdengar suara berat. Dalam. Bukan dari satu arah, tapi dari segala arah sekaligus. Seperti gema yang muncul dari perut bumi, merambat lewat tanah dan masuk ke tulangnya. Balikkan. Satu kata. Pendek. Tapi terasa panjang dan menggema tanpa akhir. Arga mencoba menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Di kejauhan, ia melihat siluet besar berdiri di tengah lereng. Tidak jelas bentuknya. Terlalu kabur. Tapi ia tahu siluet itu sedang menghadap ke arahnya. Balikkan. Kali ini lebih dekat. Tanah di bawah kakinya mulai terasa panas. Retakan-retakan itu memerah, seperti lava yang siap menyembur. Batu hitam yang entah bagaimana sudah ada di tangannya mendadak terasa membakar kulitnya. Arga terbangun dengan tersentak. Kamar gelap. Nafasnya terengah. Kaosnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup keras seperti habis berlari jauh. Ia menoleh ke arah jam digital di meja samping tempat tidur. Pukul 2.47. Angka itu terasa aneh. Terlalu spesifik. Terlalu diam. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, gumamnya pelan.
Namun saat ia menarik napas dalam-dalam, hidungnya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya kembali kaku. Bau belerang. Tipis, tapi jelas. Bau khas yang ia cium di lereng Merapi. Bau yang tidak mungkin muncul di kamar rumahnya di tengah kota. Arga duduk tegak. Ia menyalakan lampu. Cahaya putih menerangi kamar yang biasa dan familiar. Lemari kayu, meja belajar, tumpukan buku, jaket yang tergantung di kursi. Semua tampak normal. Batu hitam itu tergeletak di atas meja, tepat di samping laptopnya. Ia ingat jelas menaruhnya di sana sebelum tidur. Sekadar ingin melihatnya sekali lagi sebelum memejamkan mata. Cuma sugesti, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia bangkit, membuka jendela sedikit, menghirup udara malam. Tidak ada bau apa-apa di luar. Hanya aroma biasa kota yang lembab. Akhirnya ia kembali tidur, meski butuh waktu lama sebelum benar-benar terlelap. Keesokan harinya, hal-hal kecil mulai terasa aneh. Awalnya sepele. Batu yang ia taruh di meja, pindah sendiri ke lantai. Arga menyadarinya saat pulang kuliah. Ia masuk kamar dan hampir menginjak batu itu yang tergeletak di dekat kaki meja. Ia berhenti mendadak. Perasaannya langsung tidak enak. Ia yakin semalam menaruhnya di atas meja. Jauh dari tepi. Tidak mungkin jatuh sendiri. Mungkin tersenggol saat ia mengambil sesuatu, pikirnya. Mungkin getaran kecil dari luar. Atau mungkin ia memang lupa. Ia memungut batu itu. Kali ini terasa lebih dingin dari biasanya. Sangat dingin, seperti baru saja dikeluarkan dari lemari es. Arga menaruhnya kembali di meja, lebih ke tengah. Ia bahkan memastikan dengan mendorongnya sedikit agar benar-benar jauh dari tepi. Sore itu, lampu kamar mulai sering mati sendiri. Bukan mati total karena listrik padam. Hanya lampu kamarnya saja. Ia sedang duduk mengerjakan tugas ketika tiba-tiba ruangan gelap. Padahal rumah lain tetap terang. Ia bangkit, memeriksa sakelar. Tidak ada yang aneh. Begitu ia tekan, lampu menyala lagi. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi kejadian itu berulang malam harinya. Dan malam berikutnya. Yang paling bikin merinding adalah suara langkah kaki setiap malam. Dimulai tepat setelah pukul 2. Arga tidak tahu kenapa ia selalu terbangun sekitar jam itu. Mungkin karena jam biologisnya mulai sensitif. Atau mungkin karena sesuatu memang ingin ia bangun. Suara itu terdengar di luar kamar. Di lorong menuju ruang tamu. Pelan. Berat. Krek, krek, krek. Seperti seseorang berjalan di atas lantai keramik, dengan beban berat di kakinya. Kadang terdengar seperti menyeret sesuatu. Ada jeda di antara langkah-langkah itu, seolah si pemilik kaki sedang berhenti, lalu melangkah lagi. Arga menahan napas setiap kali suara itu muncul. Ia mencoba mendengarkan dengan saksama, berharap menemukan penjelasan logis. Mungkin ayahnya ke kamar mandi. Mungkin ibunya mengambil minum. Tapi suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam. Hening panjang. Seolah berdiri di sana. Menunggu. Suatu malam, keberaniannya habis. Ia membuka pintu dengan cepat saat suara itu terdengar jelas di depan kamar. Lorong kosong. Lampu ruang tamu menyala redup. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara di lorong terasa berbeda. Lebih panas. Dan lagi-lagi, samar tercium bau belerang. Keesokan paginya, ibunya menghampiri saat ia sedang sarapan. "Ga, kamu mondar-mandir malam-malam ya?" tanya ibunya. Nada suaranya biasa tapi ada sedikit kebingungan. Arga berhenti mengunyah. "Enggak, Bu." "Kenapa?" Ibu dengar ada orang jalan bolak-balik. Berat banget langkahnya. "Ibu kira kamu." Sendok di tangan Arga terasa lebih berat. "Itu bukan aku," jawabnya pelan. Ibunya mengerutkan kening.
Mungkin ayah kamu. Tapi ayahnya yang duduk di ujung meja menggeleng. Ayah tidur. Gak bangun sama sekali. Keheningan turun di meja makan. Arga tidak berani menatap mereka. Pikirannya langsung kembali pada mimpi itu. Pada suara berat yang bergema di lereng Merapi. Balikkan. Malam berikutnya, suara langkah itu datang lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Dan kali ini, di sela langkah-langkah berat itu, Arga mendengar sesuatu yang lain. Bisikan. Sangat pelan. Hampir tak terdengar. Tapi cukup jelas untuk membuat darahnya terasa membeku. Balikkan. Arga memejamkan mata rapat-rapat. Ia menarik selimut sampai menutup kepala, seperti anak kecil yang berharap kegelapan bisa menghilangkan ancaman. Tapi ia tahu. Itu bukan sekadar mimpi. Itu bukan sekadar sugesti. Dan yang paling mengganggu, ia sadar satu hal yang tak bisa lagi ia sangkal. Sesuatu telah ikut turun bersamanya. Dan sekarang, sesuatu itu tahu persis di mana ia tinggal. Gangguan makin parah. Apa yang awalnya terasa seperti kebetulan mulai berubah jadi pola yang sulit diabaikan. Tidak hanya terjadi pada Arga, tapi juga pada teman-temannya. Seolah sesuatu yang ikut turun dari lereng Gunung Merapi tidak hanya menempel pada satu orang, tapi pada mereka semua yang ada di sana hari itu. Dimas yang biasanya paling sehat dan jarang sakit, tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab. Suhunya hampir menyentuh 40 derajat. Dokter bilang mungkin infeksi virus biasa, tapi hasil cek darahnya aneh, tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi serius. Namun setiap kali ia memejamkan mata, tubuhnya menggigil hebat seperti berada di tengah udara dingin gunung. Arga sempat menjenguknya di rumah. Kamar Dimas redup. Tirai ditutup rapat. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Saat Arga duduk di samping tempat tidur, Dimas membuka mata perlahan. "Ga?" Suaranya serak. "Lu denger nggak?" "Dengar apa?" Arga mencoba terdengar tenang. Suara, kayak orang manggil dari jauh. Berat banget suaranya. Kayak dari dalam tanah. Arga merasa tenggorokannya kering. "Lu lagi demam." "Halusinasi kali." Dimas menggeleng pelan. "Setiap gue tidur, gue ada di sana lagi." "Di mana?" "Di lereng. Kabut tebel banget. Gak ada siapa-siapa." Terus ada suara bilang, "Kembalikan." Kata itu menggantung di udara kamar yang pengap. Arga tidak menjawab. Belum sempat ia mencerna semuanya, kabar lain datang. Raka kecelakaan kecil. Katanya si cuma jatuh dari motor. Jalan lurus, tidak ada lubang, tidak ada kendaraan lain. Tiba-tiba saja setangnya terasa berat, seperti ada yang menarik dari belakang. Motornya oleng dan ia terjatuh ke aspal. Lutut dan sikunya luka, tapi yang lebih mengganggu adalah ceritanya setelah itu. Arga dan Wulan menjenguknya sore hari. Raka duduk di kursi ruang tamu dengan perban di kaki. "Gue sumpah, setang motor gue kayak ditahan," katanya pelan. "Kayak ada yang gak mau gue maju." Mungkin refleks aja, Arga mencoba mencari logika. "Atau lu kurang fokus?" Raka menatapnya lama. "Pas gue jatuh, sebelum gue bangun, gue lihat kabut." "Di jalan?" Wulan berbisik. Raka mengangguk. "Padahal siang bolong." Terus gue dengar suara, sama kayak di gunung. Arga tidak perlu bertanya suara apa. "Kembalikan," ucap Raka pelan. Wulan yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Wajahnya terlihat paling pucat di antara mereka. "Gue juga mimpi," katanya lirih. Arga menoleh cepat. "Lu juga?" Wulan mengangguk. 3 malam berturut-turut. Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Gue berdiri di lereng. Kabutnya tebel banget. Terus dari jauh ada sosok tinggi besar jalan pelan ke arah gue.
Tinggi banget. Badannya kayak orang tua, tapi besar. Wajahnya nggak jelas. Ketutup asap. Raka merapatkan jaketnya meski udara tidak dingin. Dia nggak ngomong, tanya Arga, suaranya nyaris tak terdengar. Ngomong, jawab Wulan. Cuma satu kata. Keheningan turun di antara mereka. Kembalikan. 3 orang. 3 kejadian berbeda. Satu kata yang sama. Arga merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Dinding rasional yang selama ini ia bangun mulai retak. Ia mencoba menyangkal dalam hati, mencoba menyusun kemungkinan. Sugesti massal? Trauma karena suasana gunung? Efek psikologis setelah kejadian menegangkan di kabut? Tapi tidak ada penjelasan yang benar-benar terasa cukup. Akhirnya, dengan napas berat, Arga bicara. Ada yang harus gue kasih tahu. Raka dan Wulan menatapnya bersamaan. Soal apa? Tanya Raka. Arga terdiam beberapa detik, lalu mengeluarkan batu hitam itu dari tasnya. Ia sengaja membawanya, entah kenapa. Gue bawa ini pulang. Wulan langsung membeku. Kamu serius? Arga cuma mengangguk pelan. Ruangan terasa makin sempit. Lu bawa pulang? Suara Raka terdengar antara marah dan takut. Padahal udah dibilang jangan. Cuma batu kecil. Arga mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Gue pikir nggak bakal. Gue udah bilang waktu itu jangan, potong Wulan. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Kamu tahu kan orang-orang selalu bilang jangan ambil apapun? Arga menunduk. Gue nggak nyangka bakal kayak gini. Tak ada yang menjawab. Hanya suara napas mereka yang terdengar berat. Malam itu, Arga pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia meletakkan batu itu di meja kamarnya lagi. Ia menatapnya lama. Kalau memang ini karena kamu, gumamnya pelan, merasa konyol bicara pada benda mati. Apa maunya? Tentu saja tidak ada jawaban. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika ia akhirnya memutuskan tidur. Tapi rasa gelisah membuatnya sulit terlelap. Setiap kali hampir tertidur, bayangan kabut dan lereng gunung muncul di benaknya. Tepat pukul 2.47, Arga terbangun lagi. Bukan karena mimpi kali ini. Tapi karena suara retakan kecil. Krek. Pelan, tapi jelas. Ia membuka mata. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya tipis dari lampu jalan di luar jendela. Krek. Suara itu datang dari meja. Arga duduk perlahan di tempat tidur. Dadanya berdegup cepat. Ia menatap ke arah meja dalam cahaya remang. Batu hitam itu retak. Garis halus muncul di permukaannya, tepat mengikuti guratan mirip garis tangan yang dulu membuatnya tertarik. Retakan itu menyebar perlahan, seperti urat-urat tipis yang hidup. Krek. Satu serpihan kecil jatuh ke meja. Dari celah retakan itu keluar serbuk hitam halus. Bukan debu biasa. Serbuk itu tampak lebih pekat, hampir seperti asap yang terlalu berat untuk terbang. Arga berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas. Serbuk hitam itu tidak langsung jatuh. Ia melayang tipis di udara, berputar pelan, membentuk pusaran kecil di atas meja. Ini nggak mungkin, bisik Arga. Lalu suhu kamar berubah. Udara mendadak terasa panas, seperti hembusan dari dalam oven. Bau belerang menyeruak lebih tajam dari sebelumnya, menusuk hidung. Dan saat Arga mengangkat pandangan dari batu itu, ia melihat sesuatu di pojok kamar. Sosok tinggi berdiri diam di sana. Bukan bayangan biasa. Bukan efek cahaya. Itu jelas bentuk manusia. Tubuhnya tinggi besar, jauh lebih tinggi dari Arga. Bahunya lebar. Posturnya tegak. Pakaian yang dikenakannya tampak seperti kain panjang yang jatuh sampai ke tanah, tapi tepinya kabur, seperti terbuat dari asap. Wajahnya sulit dilihat.
tertutup kabut tipis yang terus bergerak. Namun di balik kabut itu, 2 titik merah samar menyala. Mata. Arga tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku, seolah seluruh sarafnya menolak bekerja. Sosok itu tidak melangkah. Tidak mendekat. Ia hanya berdiri. Menghadap ke arah Arga. Dan dari keheningan itu, Arga merasakan sesuatu yang lebih berat dari suara apapun. Marah. Bukan amarah yang meledak-ledak. Tapi kemarahan tua. Dalam. Seperti bara yang menyala lama di bawah tanah. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap total. Arga refleks menutup mata, tapi itu tidak membantu. Kegelapan terasa lebih padat dari biasanya, seperti memiliki tekstur. Ia mendengar suara. Napas. Berat. Dalam. Tepat di samping telinganya. Hembusannya panas. Arga bisa merasakan udara hangat menyentuh kulit lehernya. Ia tidak tahu kapan sosok itu berpindah. Ia tidak mendengar langkah. Tidak ada suara kain bergesek. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Tapi ia tahu satu hal. Sosok itu sekarang berdiri sangat dekat. Dan dalam kegelapan itu, suara berat yang pernah ia dengar di mimpi kembali bergema. Tidak dari jauh. Tidak dari segala arah. Tapi tepat di sampingnya. Kembalikan? Karena sudah tidak tahan dengan gangguan yang makin menjadi-jadi, mereka akhirnya sepakat untuk kembali ke kaki Gunung Merapi. Kali ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk mencari foto bagus, dan jelas bukan untuk menantang larangan yang dulu mereka anggap sepele. Mereka datang dengan perasaan berbeda, takut, gelisah, dan membawa sesuatu yang terasa semakin berat setiap harinya. Perjalanan menuju desa di lereng Merapi terasa lebih sunyi dibandingkan perjalanan pertama mereka. Tidak ada musik keras di mobil. Tidak ada tawa bercampur candaan. Dimas yang sudah mulai pulih dari demam hanya menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Raka duduk diam, sesekali mengusap lengannya yang masih dibalut perban. Wulan menggenggam tasnya erat-erat, sementara Arga memegang batu retak yang kini dibungkus kain hitam di dalam ransel. Batu itu semakin aneh sejak malam kemunculan sosok di kamar. Retakannya melebar, membentuk pola seperti akar yang menyebar. Serbuk hitam masih kadang muncul dari celahnya, meski tidak sebanyak malam itu. Dan setiap kali Arga terlalu lama memegangnya, kepalanya terasa berat, seperti ada tekanan halus dari dalam. Sesampainya di desa, suasana terasa berbeda. Langit mendung meski tidak ada tanda hujan. Udara lebih dingin dari biasanya. Beberapa warga yang mereka tanya hanya saling pandang ketika mendengar tujuan mereka. "Kalian cari Mbah Sastro?" tanya seorang bapak tua di warung kecil. Mereka mengangguk. Bapak itu menghela napas pelan, lalu menunjuk ke arah jalan setapak di ujung desa. Rumah kayu paling ujung. Tinggal sendiri. Rumah itu berdiri terpisah dari rumah lain, dikelilingi pohon-pohon tua yang daunnya berdesir pelan meski angin hampir tak terasa. Dindingnya dari papan kayu yang sudah menghitam dimakan usia. Atapnya sederhana, sebagian tertutup lumut tipis. Di teras depan tergantung lampu minyak yang masih menyala meski hari belum gelap. Arga mengetuk pintu pelan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka tanpa suara berderit. Seorang kakek tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam. Rambutnya putih seluruhnya, diikat ke belakang. Wajahnya penuh keriput, namun tidak terlihat lemah. "Kalian yang dari kota?" tanyanya pelan. Mereka saling pandang sebelum Arga menjawab, "Iya, Mbah." Kakek itu mempersilakan mereka masuk tanpa banyak bicara. Di dalam rumah, aroma kayu tua bercampur wangi dupa yang samar. Ruangannya sederhana, tikar pandan di lantai, meja rendah, beberapa benda yang tampak seperti pusaka tersimpan rapi di sudut ruangan. Belum sempat Arga menjelaskan panjang lebar, kakek itu sudah menatap tasnya. "Bawa apa?" tanyanya singkat. Arga merasakan tenggorokannya kering. Ia duduk perlahan,
membuka ransel, lalu mengeluarkan kain hitam yang membungkus batu itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka lipatannya. Batu hitam retak itu tergeletak di atas meja kayu. Begitu melihatnya, kakek itu tidak terkejut. Tidak juga tampak marah. Ia hanya menatap batu itu beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Napas yang terdengar berat, seolah membawa beban usia dan pemahaman yang dalam. "Kalian tahu siapa penjaga Merapi?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari batu. Mereka serempak menggeleng. "Gunung itu bukan cuma tanah dan api," lanjutnya pelan. "Ada yang menjaga. Ada yang menunggu. Sudah lama. Lebih lama dari desa ini. Lebih lama dari nama yang kalian kenal." Dimas menelan ludah. Raka merapatkan duduknya. "Kalian ambil sesuatu tanpa izin," kata kakek itu. Arga merasa dadanya sesak. Kalimat itu terasa seperti vonis yang sudah lama menunggu diucapkan. "Kami cuma ambil batu kecil, Mbah," katanya pelan, suara yang dulu penuh keyakinan kini terdengar rapuh. "Kami nggak tahu bakal." "Tidak peduli besar atau kecil," potong kakek itu lembut tapi tegas. "Yang kalian ambil bukan sekadar batu. Itu bagian dari tubuhnya." "Tubuhnya." Kata itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Wulan menggenggam ujung bajunya. "Mbah, yang datang di mimpi kami itu siapa?" Kakek itu akhirnya mengangkat pandangan, menatap satu persatu wajah mereka. "Penjaga." "Penjaga apa?" Raka bertanya lirih. "Penjaga keseimbangan," jawabnya. "Yang memastikan manusia tidak semena-mena. Yang mengingatkan bahwa gunung itu hidup." Arga teringat sosok tinggi di pojok kamarnya. Mata merah samar di balik kabut. Napas panas di telinganya. "Kami harus gimana, Mbah?" tanyanya, suaranya hampir pecah. "Kembalikan," jawab kakek itu singkat. Mereka saling pandang. "Kembalikan sebelum yang ikut pulang benar-benar masuk." Kalimat itu membuat jantung Arga seperti berhenti sesaat. "Masuk, kemana?" tanya Wulan pelan, hampir tidak terdengar. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga dalam-dalam. Tatapan yang terasa menembus kulit, menimbang sesuatu yang tidak kasat mata. "Ke tubuh," katanya akhirnya. Ruangan mendadak terasa sesak. Arga merasakan sesuatu berdenyut di pelipisnya. Sejak beberapa hari terakhir, ia memang sering merasa pusing. Kadang ada bisikan tipis di kepalanya saat malam terlalu sunyi. Ia selalu menganggap itu hanya sisa ketakutan. Kalau sudah masuk, suara Dimas gemetar. Kakek itu menggeleng pelan. Akan sulit. Karena itu bukan lagi di luar. Angin tiba-tiba berhembus keras di luar rumah. Padahal sejak tadi udara hampir tidak bergerak. Pintu kayu bergetar. Lampu minyak di teras bergoyang, cahayanya berkelip-kelip. Wulan refleks menoleh ke arah pintu. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak kakek itu mengucapkan kata tubuh, ada sensasi aneh di punggungnya. Seperti ada hawa panas yang berdiri sangat dekat. Sangat dekat. Kakek itu masih menatapnya. "Kamu sudah lihat dia, bukan?" Pertanyaan itu membuat napas Arga tercekat. Perlahan, ia mengangguk. "Di kamar," katanya lirih. "Berdiri di pojok." "Dan sekarang?" tanya kakek itu. Arga tidak langsung menjawab. Karena ia merasakannya. Ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan kehadiran itu tanpa perlu menoleh. Udara di belakang punggungnya terasa lebih panas. Napasnya sendiri terasa bercampur dengan hembusan lain yang lebih berat. Dimas dan Raka tampak tidak menyadari apapun. Wulan hanya terlihat gelisah, tapi tidak menoleh ke belakang Arga. Kakek itu perlahan berdiri. Gerakannya tenang, tanpa panik. "Jangan menoleh," katanya pelan. Tapi justru karena itu, dorongan untuk menoleh menjadi semakin kuat.
Arga menahan diri. Jantungnya berdetak keras. Telinganya menangkap suara yang sangat pelan, seperti desahan panjang tepat di belakang kepalanya. Bau belerang kembali menyeruak. Kakek itu mengambil sesuatu dari sudut ruangan, sebuah mangkuk kecil berisi air dan beberapa lembar daun yang sudah dikeringkan. Ia mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suaranya rendah, stabil, seperti menyatu dengan getaran udara. Angin di luar semakin kencang. Pintu bergetar lebih keras. Dinding kayu berderak. Arga merasakan tekanan di kepalanya makin kuat. Seolah ada sesuatu yang mencoba merayap masuk lewat celah pikirannya. Bayangan kabut muncul sekilas di sudut pandang matanya, meski ia tahu ia sedang berada di dalam rumah. Kembalikan, bisikan itu terdengar lagi. Bukan di telinganya. Di dalam kepalanya. Arga menggenggam lututnya erat-erat, mencoba bertahan. Kakek itu tiba-tiba menyiramkan sedikit air dari mangkuk ke arah belakang Arga. Air itu terasa dingin menyentuh tengkuknya. Sekejap kemudian, tekanan itu berkurang. Angin di luar perlahan mereda. Pintu berhenti bergetar. Kakek itu kembali duduk, napasnya sedikit lebih berat dari sebelumnya. Dia marah, katanya pelan. Tapi belum terlambat. Arga menelan ludah. Kami harus kembalikan sekarang? Besok pagi, jawab kakek itu. Sebelum matahari terlalu tinggi. Kalian naik lagi. Letakkan di tempat kalian ambil. Minta maaf. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau enggak, tanya Raka. Kakek itu menatap Arga lagi. Dia tidak akan berdiri di belakangmu lagi. Arga merasa darahnya dingin. Dia akan berdiri di dalam. Mereka naik lagi ke Gunung Merapi keesokan harinya. Tidak ada yang banyak bicara sepanjang perjalanan. Bahkan Dimas yang biasanya paling cerewet hanya menatap ke depan dengan wajah tegang. Raka menggenggam tali ranselnya erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap stabil. Wulan berjalan sedikit di belakang Arga, langkahnya ragu tapi tetap memaksa diri untuk terus naik. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Langit pucat, matahari tertutup lapisan awan tipis yang membuat cahaya terlihat redup. Jalur yang dulu mereka lewati dengan tawa kini terasa asing. Setiap batu dan tikungan seolah menyimpan ingatan yang tidak menyenangkan. Arga membawa batu retak itu di dalam tasnya. Sejak semalam, batu itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan berat secara fisik, tapi seperti membawa sesuatu yang menekan dari dalam. Sesekali ia merasa tasnya bergetar halus, namun setiap kali diperiksa, semuanya tampak diam. Mereka melewati pos terakhir. Bapak penjaga yang sama berdiri di sana. Kali ini ia tidak menegur. Tatapannya langsung tertuju pada Arga, lalu turun ke arah tas yang dibawanya. Sorot matanya seperti sudah tahu. Sudah paham sekarang? Tanyanya pelan. Arga hanya mengangguk. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Mereka melanjutkan langkah. Semakin tinggi mereka naik, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Padahal waktu masih pagi. Hawa terasa berat, bukan hanya dingin tapi menekan dada. Setiap tarikan napas seperti membawa beban tipis yang tak terlihat. Suara langkah kaki mereka terdengar aneh. Seperti teredam. Seperti tanah menyerap bunyi sepenuhnya. Bahkan ketika Raka tanpa sengaja menendang batu kecil, bunyinya tidak memantul seperti biasa. Sampai akhirnya mereka tiba di area berbatu dekat puncak. Tempat Arga dulu memungut batu itu. Suasana berubah seketika. Sunyi total. Tidak ada suara angin. Tidak ada gesekan pasir. Tidak ada burung. Dunia seperti ditahan dalam satu tarikan napas panjang. Ini tempatnya, bisik Arga. Tangannya terasa dingin meski telapak tangannya berkeringat. Ia membuka tas perlahan dan mengeluarkan batu itu. Retakannya kini semakin jelas, membentuk pola seperti urat yang menjalar ke seluruh permukaan. Begitu batu itu terkena udara terbuka,
Kabut di sekitar mereka bergerak lebih cepat. Bukan tertiup angin, tapi seperti bergeser dengan kehendak sendiri. Arga berlutut. Tangannya gemetar saat ia meletakkan batu retak itu kembali ke tanah, tepat di antara dua batu besar yang ia ingat samar sebagai lokasi awal ia menemukannya. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu Arga menunduk lebih dalam. "Maaf," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku yang ambil tanpa izin. Aku yang salah." Ia menarik napas dalam-dalam. "Tolong jangan ganggu mereka lagi." Dimas menatap sekitar dengan wajah pucat. Wulan sudah menahan air mata sejak tadi. Raka Komat Kamit membaca doa dengan suara gemetar. Tiba-tiba angin berputar kencang mengelilingi mereka. Bukan dari satu arah, tapi membentuk pusaran. Pasir dan abu vulkanik terangkat, berputar di udara seperti tornado kecil yang mengurung mereka. Kabut bergerak cepat, menebal, membentuk dinding putih yang menutup pandangan keluar. Wulan menjerit kecil. Di tengah pusaran itu, suhu berubah drastis. Panas dan dingin bercampur, membuat kulit terasa perih. Lalu mereka melihatnya. Sosok tinggi itu muncul di balik kabut. Lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya seperti tersusun dari abu dan asap, namun tetap memiliki bentuk yang tegas. Tinggi menjulang, bahunya lebar. Kain panjang yang dikenakannya tampak seperti aliran asap yang terus bergerak. Wajahnya masih tertutup kabut tipis, tapi kini mereka bisa melihat lebih jelas mata itu. Menyala redup kemerahan, bukan seperti api yang berkobar, tapi seperti bara yang menyimpan panas lama. Sosok itu melangkah mendekat. Tidak tergesa. Tidak ragu. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, tapi tanah bergetar ringan setiap kali kakinya menyentuh permukaan. Wulan mulai menangis, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Maaf, maaf," ulangnya pelan. Dimas ingin bergerak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Lututnya gemetar hebat. Raka terus berdoa, suaranya makin cepat dan tak beraturan. Arga tetap berlutut. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Ketakutan menyebar di seluruh tubuhnya, tapi di tengah rasa itu ada kesadaran aneh. Ini memang harus dihadapi. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan batu yang tergeletak di tanah. Kabut di sekitarnya berputar lebih cepat, seperti mengelilinginya dengan hormat. Arga menunduk lebih dalam. "Aku yang salah," katanya lebih tegas, meski suaranya bergetar. "Jangan ganggu mereka. Jangan sakiti mereka. Kalau ada yang harus dibayar, aku saja." Keheningan turun tiba-tiba. Angin berhenti. Kabut membeku di udara seperti lukisan. Sosok itu tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu tanah di bawah mereka bergetar ringan. Bukan gempa besar, hanya getaran halus seperti denyut jantung bumi. Batu retak itu mulai bergetar. Retakan di permukaannya memancarkan serbuk hitam lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kali ini serbuk itu tidak melayang. Ia jatuh ke tanah, berubah menjadi debu pekat yang menyebar cepat. Dalam hitungan detik, batu itu hancur seluruhnya menjadi debu hitam. Angin kembali berhembus, tapi kali ini bukan pusaran liar. Hembusannya lurus dan kuat, menyapu debu hitam itu menjauh dari mereka, menyebarkannya kembali ke tanah berbatu. Sosok tinggi itu masih berdiri. Mata merahnya redup perlahan. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang tertiup pelan. Garis-garis tubuhnya melebur dengan kabut. Sebelum benar-benar hilang, Arga merasa sosok itu menatapnya sekali lagi. Bukan dengan kemarahan seperti sebelumnya, tapi dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti peringatan. Lalu ia lenyap. Kabut menipis perlahan. Suara angin kembali normal. Suara kerikil yang bergeser terdengar lagi. Dunia terasa kembali seperti biasa. Dimas terjatuh duduk, napasnya tersengal. Wulan masih terisak pelan. Raka menatap kosong ke arah tempat sosok itu berdiri tadi.
Arga perlahan berdiri. Kakinya lemas, tapi ia masih bisa berdiri. Batu itu sudah tidak ada. Hanya tanah dan batu-batu lain yang tampak biasa. Mereka turun gunung dengan tubuh lemas, tapi selamat. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi kabut yang bergerak tak wajar. Bahkan saat melewati pos terakhir, Bapak penjaga hanya mengangguk pelan, seolah tahu semuanya sudah selesai. Beberapa hari berikutnya terasa tenang. Dimas benar-benar pulih. Raka tidak mengalami kejadian aneh lagi saat berkendara. Wulan tidak bermimpi buruk lagi. Arga juga tidur lebih nyenyak. Sampai seminggu kemudian. Malam itu, tanpa mimpi, tanpa suara, Arga terbangun mendadak. Ia menoleh ke jam digital di samping tempat tidur. Pukul 2.47. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kamar sunyi. Tidak ada bau belerang. Tidak ada angin aneh. Perlahan, ia duduk. Matanya tertuju ke meja belajar. Napasnya terhenti. Di atas meja, tepat di tempat ia dulu meletakkannya, ada batu hitam kecil. Utuh. Tidak retak. Dengan guratan alami yang sama persis seperti garis tangan. Tubuh Arga terasa dingin. Ia yakin. Sangat yakin. Batu itu sudah hancur menjadi debu di lereng Merapi. Tangannya gemetar saat ia mencoba berdiri. Belum sempat ia melangkah, terdengar suara berat dari balik pintu kamar. Bukan langkah dulu. Tapi bisikan. Pelan. Dalam. Kali ini, bukan batu yang kami ambil. Darah Arga terasa berhenti mengalir. Lalu terdengar langkah kaki. Pelan. Berat. Seperti menyeret sesuatu. Langkah itu mendekat perlahan ke arah pintu kamarnya. Krek. Berhenti tepat di depan pintu. Dan gagang pintu mulai bergerak pelan. Tamat, atau mungkin belum.